Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 3041, Momen Sorotan Yang King. Tatapan Kong Tan menjadi dingin. Dia berkata, apakah menurutmu iblis ini akan takut pada manusia? Itu hanya untuk melihat ki jahat melonjak di tubuhnya, sudah mengasumsikan postur seperti dia akan memulai pembunuhan. Ekspresi Feng Qingxuan menjadi gelap, dan dia berkata, Kong Tan, jangan sombong. Ketika laki-laki saya tiba, Anda akan menderita. Mata Kong Tan menciut sekali lagi, dan dia berkata, kamu mengatakan bahwa Yang King adalah laki-lakimu. Hur, Feng Qingxuan, apakah kamu menganggap iblis ini bodoh? Petik 2. Feng Qingxuan tersenyum dan berkata, kamu bisa mencoba memulai pertarungan. Kong Tan berkata dengan nada menghina, tidak peduli betapa hebatnya Yang King, dia juga hanya satu orang. Feng Qingxuan, sepertinya kamu menolak wajah ketika diberikan. Bunuh untukku. Pada akhirnya, Feng Qingxuan masih gagal mengintimidasi Kong Tan. Ras iblis pada dasarnya haus darah dan tidak akan memikirkan hal-hal sama sekali. Jika Anda lebih kuat dari mereka, hanya dengan begitu Anda dapat mengintimidasi mereka. Ledakan. Dalam sekejap, dua ras bentrok. Tubuh Dharma Iblis Kong Tan yang sebenarnya kebal terhadap pedang dan tombak, dan kebal terhadap air dan api. Kekuatan Feng Qingxuan juga tidak lemah, tapi itu masih belum cukup untuk menekan Kong Tan. Apalagi ras iblis memiliki banyak ahli. Kong Tan membawa beberapa pembangkit tenaga listrik kali ini. Perlombaan roh sejati segera jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Yo, betapa hidup. Begitu banyak kekayaan alam, mengapa tidak ada bagian untuk umat manusia saya? Zuo Qingyang berkata sambil tertawa ringan. Saudara Kong Tan, kami akan membantu kalian. Beri kami bagian dari harta alam ini, oke? Kata Wang Ningyan. Kong Tan tertawa keras dan berkata, bagus. Aku harus menyusahkan Peri Ningyan. Wajah Feng Qingxuan menjadi hitam, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, Wang Ningyan, kamu berani. Wang Ningyan tersenyum dan berkata, mengapa saya tidak berani? Bukankah klan roh sejatimu selalu memandang rendah ras manusia? Kami tidak perlu membantu Anda semua berurusan dengan Brother Kong Tan, kan? Petik 2. Sebenarnya, di 33 surga, semua ras memiliki permusuhan terhadap ras roh sejati. Tidak ada alasan selain mereka terlalu kuat. Saat itu, ras roh sejati seperti matahari siang. Satu Voidstream Illuminating Heaven memiliki 5 pembangkit tenaga listrik Great Beyond. Jika semua ras tidak bergandengan tangan, mereka tidak akan menjadi pertandingan ras roh sejati sama sekali. Sementara itu, umat manusia mencari kelangsungan hidup di antara celah-celah. Kemudian, Istana Surgawi Labirin bangkit. Kemanusiaan mencapai kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baru kemudian mereka setara dengan semua ras. Seberapa pintar Wang Ningyan? Dia menentukan situasi di lapangan dalam sekejap dan memutuskan untuk bergabung dengan pihak Kong Tan. Saat Wang Ningyan dan yang lainnya bergerak, itu langsung membentuk keuntungan yang menghancurkan. Feng Qingxuan terlatih-tatih di bawah serangan menjepit beberapa ahli hebat. Segera, dia tidak bisa bertahan lagi. Saat itu, sekelompok orang lain datang. Tapi itu adalah perlombaan bulu yang tiba. Yuran tersenyum dan berkata, Kakak Kong Tan, apakah kamu membutuhkan bantuan Yuran? Kong Tan tersenyum dan berkata, itu wajar untuk yang terbaik jika adik Yuran mengambil tindakan. Yuran mengangguk dan berkata, baiklah, naga itu berlomba dengan sekelompok orang ini, serahkan padaku. Selesai berkata, Yuran membawa perlombaan bulu dan bergabung dalam pertempuran juga. Tiba-tiba, ras roh sejati diserang dari depan dan dari belakang, menderita pukulan berat. Banyak roh sejati mati di bawah serangan kuat dari beberapa ras. Feng Qingxuan menjadi gila. Dia tidak menyangka bahwa situasi seperti itu benar-benar akan terjadi. Kenapa orang sialan itu belum datang? Feng Qingxuan menggertakkan giginya dengan kebencian saat dia berkata. Dia tahu bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang hanyalah Ye Yuan. Kalau tidak, para elit dari ras roh sejati ini semuanya harus mati di sini. Seolah mendengar pemanggilannya, sekelompok besar orang datang dari kejauhan dalam kerumunan yang padat, segera memberikan tekanan luar biasa pada semua ras. Terkadang, angka bisa menghancurkan segalanya. Akhirnya bertemu orang. Orang-orang ini semua harus tunduk di bawah kakiku, Kaisar Azureski.
Yang King segera menjadi bersemangat. Tujuan yang diangkut oleh kelompok orang ini agak jauh. Oleh karena itu, mereka datang terlambat. Yang King mengambil tempat pertama. Dengan temperamennya, dia secara alami tidak bisa menahan diri dari sikap. Ye Yuan memiliki mata yang tajam. Dia melihat beberapa ras mengepung ras roh sejati dengan satu pandangan, dan alisnya tidak bisa menahan sedikit pun. Namun, Yang King sudah bergegas keluar tanpa menunggunya berbicara. Tongkang, daftar All Heavens, daftar 1000 jiwa, daftar ganda nomor 1, Exalt Azureski ada di sini. Anda sampah benar-benar berani menggertak teman-teman saya, Yang King. Kenapa kamu tidak segera berhenti? Yang King menunjuk dengan tombak panjangnya dan berteriak dengan marah. Ye Yuan menutupi wajahnya dengan tangannya dan serius tidak bisa terus menonton lagi. Orang ini suka pamer terlalu banyak. Tentu saja, meskipun flamboyan, Yang King masih bisa mengukur sesuatu dengan jelas. Saat itu, ras roh sejati adalah kekuatan utama yang menyelamatkan surga lengkap Grand Bright Jade. Feng Qingxuan juga hadir saat itu. Yang King mengenali Feng Qingxuan secara sekilas dan secara alami tahu siapa yang harus dia bantu. Selain itu, dia juga tahu bahwa Ye Yuan berasal dari setengah roh sejati. Kalimat darinya ini langsung menarik perhatian semua orang. Pada kenyataannya, semua jenius saat ini penuh dengan rasa ingin tahu terhadap Yang King. Semua orang ingin tahu seperti apa sosok jenius yang menekan semua surga ini. Tapi, dengan sekali lihat, mereka cukup kecewa. Orang ini benar-benar tidak memiliki aura ahli sama sekali. Bukankah seharusnya si jenius yang menyapu seluruh surga itu rendah hati, dan sangat mendominasi? Orang ini tampak seperti harta yang hidup tidak peduli bagaimana orang memandangnya. Namun, Yang King adalah jenius tak tertandingi yang menyelesaikan panggung Tousan Souls Hall pada akhirnya. Wajahnya masih harus diberikan. Wang Ningyan adalah orang pertama yang berhenti, berteriak, "Oke, saya akan memberikan wajah Brother Yang. Paviliun surga ekstrim ungu kami akan berhenti." Petik 2. Selesai berkata, orang-orang yang dia bawa semua berhenti. Yuran juga tersenyum, melompat keluar dari medan perang sambil berkata, "Wajah Brother yang harus diberikan. Perlombaan bulu saya mundur." Petik 2. Pembangkit tenaga bulu ras berhenti masing-masing juga. Ketika Kong Tan melihat situasinya, dia tahu bahwa pertarungan ini tidak dapat dilanjutkan. Mendengus dengan dingin, dia juga berhenti berkelahi. Baru saat itulah pembangkit tenaga semangat ras sejati merasa seperti dibebaskan dari beban berat. Namun, masing-masing dari mereka saat ini memiliki luka di tubuh mereka. Mereka juga kehilangan cukup banyak elit yang mereka bawa. Wang Ningyan tiba di depan Yang King dan menyapa dengan tangan terlipat di sisi kanan bawah tubuhnya saat dia berkata sambil tersenyum, "Dengan dibukanya istana surgawi labirin kali ini, prestise Brother yang telah memukau semua surga. Karena saudara yang adalah manusia, mengapa tidak bergabung dengan paviliun surga ekstrim ungu saya? Paviliun surga ekstrim ungu kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu saudara yang melangkah ke alam melampaui besar." Wang Ningyan selalu bangga dan dingin. Bahkan ketika menghadapi Zuo King yang beberapa dari mereka, dia berbicara terus terang juga. Tapi hari ini, dia tersenyum pada Yang King. Senyum ini mirip dengan angin musim semi yang bertiup sejauh 10 mil, memabukkan orang. Bahkan orang kasar seperti Kong Tan juga tergila-gila dengan penampilan. Dalam sekejap, udara dipenuhi dengan bau cuka yang kuat. Tapi, tepat saat ini, Yuran tersenyum manis dan langsung meraih tangan Yang King, berkata dengan genit, "Kakak Yang King, Yuran paling mengidolakan para jenius. Mengapa Yuran tidak menjadi teman Dao Anda? Yuran adalah putri suci ras bulu. Selama kakak Yang King menjadi pendamping Dao saya, akan ada sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Juga, leluhur saya adalah pembangkit tenaga listrik Great Beyond. Jika Anda menjadi pendamping Dao saya, leluhur pasti akan memberi Anda bimbingan." Yang King langsung menjadi penuh dengan dirinya sendiri. Kecemburuan itu semakin kuat. Pada saat ini, ada 3 keindahan tiada taraf di lapangan terbuka. Wang Ningyan, Yuran, dan Feng Qingxuan. Ketiga orang ini memiliki kecantikan dan bakat yang tak tertandingi. Saat ini, 2 dari 3 benar-benar melemparkan cabang zaitun ke Yang King. Juga, Feng Qingxuan, Yang King secara pribadi mengakui bahwa dia berteman dengannya. Perlakuan semacam ini benar-benar membuat iri para pengamat hingga maksimal.
Kong Tan melihat ke arah Feng Qingxuan dan mengejeknya. Dia berkata, Feng Qingxuan, orangmu datang. Mengapa kamu tidak meminta dia membalas dendam untukmu? Petik 2. Dia sudah lama melihatnya. Yang King sama sekali tidak memiliki perasaan seperti itu terhadap Feng Qingxuan. Bab 3042, yang buta adalah kalian semua. Ya ampun aku. Dua keindahan yang luar biasa mengundang, itu benar-benar menempatkan yang ini dalam dilema. Yang King berkata dengan tatapan puas. Yuran langsung memeluk tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, dilema apa yang ada? Itu hanya satu sekte di belakang wanita ini. Tapi, di belakang Yuran, itu adalah kekuatan ras. Seseorang juga akan tahu siapa yang harus dipilih tanpa perlu berpikir, kan? Wang Ningyan berkata dengan dingin, tak tahu malu. Yuran tersenyum dan berkata, adik Ningyan, kamu ingin mengikat kakak Yang King, dan kamu masih ingin mengudara. Surga macam apa yang dipilih kakak Yang King? Mungkinkah dia tidak bisa menandingimu? Alis Wang Ningyan sedikit berkerut, tetapi dia merasa bahwa kata-kata Yuran masuk akal. Di seberang surga dan banyak dunia, dapat dikatakan bahwa tidak ada pria yang bisa masuk ke matanya. Bahkan Kong Tan tidak cukup untuk membuatnya memandangnya dengan cara yang berbeda juga. Tapi Yang King adalah pengecualian. Setelah mengalami Tousan Souls Hall, mereka menjadi sangat jelas betapa kuatnya ribuan orang itu. Terutama 100 teratas, mereka sangat kuat hingga ekstrim. Untuk dapat membersihkan panggung Tousan Souls Hall, para jenius ini semua tahu apa artinya itu. Potensi Yang King tidak terukur. Kalau tidak, mengapa seseorang yang sedingin dan sebangga Wang Ningyan menyambut hangat dengan wajah tersenyum? Namun, dibandingkan dengan Yuran, Wang Ningyan memang mengalami kerugian lagi. Jika seseorang mempertimbangkan siapa di dunia ini yang bisa menandinginya, Wang Ningyan, itu hanya Yang King. Melihat penampilan Yang King, Kong Tan semakin yakin bahwa dia dan Feng Qingxuan hanyalah teman biasa. Hur, priamu sepertinya sudah melupakan keberadaanmu. Feng Qingxuan, kamu juga memiliki penampilan yang tiada taraf. Mengapa kamu begitu tak tahu malu? Secara acak meraih seorang pria dan mengatakan bahwa dia adalah priamu. Kong Tan mencibir. Feng Qingxuan menatapnya dan berkata dengan senyum dingin, siapa yang memberitahumu bahwa laki-lakiku adalah Yang King? Kong Tan tidak bisa menahan tawa dan berkata, bukankah itu yang kamu katakan? Sosok Feng Qingxuan bergerak, tiba di sebelah Ye Yuan. Meraih lengan Ye Yuan, dia berkata, lihat baik-baik, ini laki-laki saya. Ye Yuan tercengang. Kapan saya, panik menjadi laki-laki Anda? Tindakan Feng Qingxuan membuat rahang semua orang menyentuh tanah karena terkejut. Ini, apakah Peri Feng menyerah pada keputusasaan? Siapa anak ini? Dia bahkan tidak masuk daftar seluruh surga dan daftar 1000 jiwa, kan? Peri Feng sebenarnya melemparkan dirinya ke arahnya. Petik 2. Peri Feng pasti buta. Yang King adalah pilihan surga yang tiada taranya. Dia tidak menyukai dia dan benar-benar menyukai sampah yang tidak dikenal. Petik 2. Dibandingkan dengan Yang King saat ini, Ye Yuan memang sampah. Yang King terlalu mempesona. Di 33 surga, pilihan surga berlimpah seperti bulu lembu. Tapi dia menekan semua orang. Mustahil untuk tidak menyilaukan bahkan jika dia tidak mau. Dicengkeram oleh Feng Qingxuan, Ye Yuan sedikit malu. Tapi, di depan para jenius dari seluruh surga, dia benar-benar tidak bisa menyingkirkan wajahnya. Setelah menyangkalnya, Feng Qingxuan mungkin bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya di masa depan. Bagaimanapun, dia berhutang budi pada Feng Qingxuan. Ye Yuan mendengar Long Jian mengatakan sebelumnya bahwa ketika dia pergi ke klan burung Vermilion saat itu, Luan Qinghe sebenarnya memiliki beberapa keraguan terhadapnya. Feng Qingxuan lah yang menganjurkan dengan kuat sampai Luan Qinghe setuju untuk mengambil tindakan. Melihat bahwa Ye Yuan tidak menyangkalnya, Feng Qingxuan juga menghela nafas panjang. Dia secara alami tahu bahwa Ye Yuan tidak tertarik padanya. Tapi, entah sejak kapan, dia sudah tidak bisa melepaskan diri. Ye Yuan, bantu aku membalas dendam, kata Feng Qingxuan. Ye Yuan tidak ragu-ragu dan menganggukkan kepalanya dan berkata, oke. Hehehe, Feng Qingxuan, apakah kamu buta? Anda tidak mengejar All Heaven's List dan Tousan Souls List, jenius nomor 1 daftar ganda, dan benar-benar mengejar yang tidak berguna. Yu Yan berkata dengan tawa menawan. Tidak jauh, Wang Ningyan juga terlihat mengejek. Jelas,
dia sangat meremehkan cara Feng Qingxuan dalam melakukan sesuatu. Saat Kong Tan mendengar, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, nak, apakah kamu telah disihir oleh Feng Qingxuan dan tidak tahu siapa kamu lagi? Anda mengatakan bahwa Anda akan membalas dendam untuknya." Sedikit rasa dingin melintas di mata Ye Yuan, dan dia berkata, "Itu benar. Anda membunuh banyak roh sejati. Anda harus membayar harganya." Kong Tan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kalau begitu, iblis ini ingin melihat bagaimana kamu, Kaisar Langit yang lebih rendah, membalas dendam. Iblis ini menunggumu di sini." Ye Yuan berkata dengan dingin, "Kamu, bersujud pada ras roh sejati dan minta maaf. Kalau tidak, iblis yang kamu bawa ini, tidak ada dari mereka yang akan selamat." Petik 2. Kong Tan tertawa. Yuran juga tertawa. Seorang anak nakal benar-benar membual tanpa malu-malu. Yuran menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Feng Qingxuan, pemarah macam apa yang kamu temukan? Dia benar-benar berani mengatakan apapun." Hehehehe. Kong Tan tertawa dan berkata, "Tidak ada kata, maaf, dalam kamus iblis ini. Ayo, biarkan aku melihat bagaimana kamu tidak akan mengampuni salah satu dari kami." Bang! Tepat pada saat ini, Yang King mendorong Yuran pergi. Yang terakhir memiliki pandangan kosong, tidak tahu apa yang telah terjadi. Grand Bright Jade Complete Heaven memiliki banyak orang. Mereka semua tahu tentang ini. Tetapi terlepas dari apakah itu Kong Tan, Yuran, atau Wang Ningyan, atau yang lainnya, mereka semua tidak berpikir bahwa orang-orang ini akan mendengarkan perintah Kaisar Langit yang lebih rendah. Kekuatan Ye Yuan berada di bagian bawah laras di antara kelompok orang ini. Bagaimana mereka, orang-orang ini, bisa diyakinkan oleh Ye Yuan? "Kakak Yang King, kamu telah menyakitiku. Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada seorang gadis?" Yuran berkata dengan sikap manja. Pada saat ini, Yang King sudah menyingkirkan ekspresi sembrononya dan berkata dengan senyum dingin, "Enyahlah ke satu sisi. Bagaimana saya bisa, Kaisar Azureski, menjadi seseorang yang bisa Anda tandingi? Juga, yang buta adalah kalian. Peri Feng adalah satu-satunya yang bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain." Cek-cek, Peri Feng, kamu benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Ye Yuan ini hanya sedikit lebih buruk dariku, Kaisar Azureski. Saat dia berkata, Yang King mengacungkan jempol kepada Feng Qingxuan. Yang terakhir juga memiliki tampilan yang bangga. Sementara itu, Ye Yuan merasakan sakit kepala. Kata-kata Yang King membuat semua orang tercengang. Apa yang pria ini bicarakan? Yang King berkata bahwa Wang Ningyan dan Yuran buta. Bukankah itu memarahi dirinya sendiri? Orang ini benar-benar harta yang hidup. Namun, latar belakang apa yang dimiliki bocah itu? Sebenarnya hanya sedikit lebih buruk dari Yang King. Pasti bercanda. All Heaven's List dan Thousand Souls List, Grand Bright Jade Complete Heaven hanya memiliki Yang King saja. Bocah ini bukan siapa-siapa. Ah, saya mengerti. Bocah ini jelas merupakan keturunan dari kekuatan besar manusia. Kamu sangat masuk akal. Semua orang bingung. Yang King bahkan memarahi dirinya sendiri untuk menopang Ye Yuan. Apa identitas Ye Yuan ini? Oleh karena itu, orang-orang mulai berspekulasi tentang identitas Ye Yuan. Yang King memarahi dirinya sendiri tetapi sama sekali tidak menyadarinya. Melihat Kong Tan, dia mencibir dan berkata, "Kamu adalah tempat kedua, Kong Tan, kan? Saya menyarankan bahwa Anda sebaiknya berlutut dan meminta maaf. Jika tidak, Anda semua akan benar-benar musnah." Ye Yuan tidak pernah menggertak orang saat berbicara. "Anda benar-benar akan mati." Petik 2. Yang King mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Hati Kong Tan menjadi agak tidak menentu. Tapi dia tidak bisa membedakan, apapun yang terjadi, apa yang Ye Yuan harus mendukungnya. "Yang King, kamu pikir kamu siapa, berani berbicara omong kosong dengan iblis ini? Iblis ini benar-benar marah kali ini. Tidak perlu Anda semua untuk bergerak. Iblis ini akan membunuh kalian semua terlebih dahulu. Semuanya, bunuh untukku." Kong Tan berteriak dengan marah. Bodoh. Mulut Yang King melengkung saat dia memarahi. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Anggota ras iblis, jangan tinggalkan siapapun." Bab 3043, ini sia-sia bahkan jika ditempatkan dengan Anda. Hur-hur, dia pikir dia siapa? 50.000 lebih orang ini semua akan mendengarkannya. Petik 2.
Bocah ini jelas bodoh. Saya tahu tentang Grand Bright Jade Complete Heaven. Tempat itu hanyalah tanah tanpa tuan, dengan sekte berdiri dalam jumlah besar, tidak diyakinkan oleh yang lain. Dengan kecantikan yang menyertainya, dia mungkin tidak tahu nama keluarganya lagi, kan? Saat Ye Yuan membuka mulutnya, suara mengejek segera datang dari sekitar. Lupakan tentang Ye Yuan, bahkan Kong Tan, Yuran, orang-orang ini, tidak mungkin membuat 50.000 orang jenius dari suatu ras mendengarkan satu orang juga. Namun, sebelum suaranya memudar, 50.000 orang di belakang Ye Yuan menyerang secara bersamaan. Bola mata Kong Tan keluar. Dalam hal kekuatan, ras iblis pasti lebih kuat dari Grand Bright Jade Complete Heaven. Tetapi dengan lebih dari 50.000 orang versus 2.000 orang, ini adalah kehancuran total. Tidak peduli seberapa kuat kamu, itu juga tidak berguna. Apalagi sejak memasuki istana surgawi labirin, kekuatan orang-orang ini telah membuat kemajuan besar. Kong Tan akhirnya mengerti apa maksud dari kata-kata Yang King. 2.000 iblis ini langsung ditenggelamkan oleh lautan manusia. Dalam sekejap, sekelompok besar iblis mati. Cukup, saya minta maaf. Saya minta maaf, teriak Kong Tan. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung dan dia berkata, berhenti. 50.000 orang menjalankan perintah itu tanpa gagal, mereka segera berhenti dan kembali. Adegan ini membuat semua orang menghirup udara dingin. Mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang identitas Ye Yuan. Siapa yang bisa membuat 50.000 orang begitu patuh? Dalam satu pertukaran, ras iblis telah membunuh beberapa ratus orang. Kong Tan memiliki wajah hitam ketika dia datang ke hadapan Ye Yuan dan berkata, saya bisa meminta maaf, tetapi berlutut sama sekali tidak mungkin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu. Kong Tan membungkuk pada Feng Qingxuan dan berkata, Peri Feng, Kong Tan salah. Aku minta maaf padamu. Feng Qingxuan mendengus dingin dan berkata, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Laki-laki saya tidak bisa dianggap enteng. Ye Yuan memiliki garis hitam di kepalanya. Kong Tan juga memiliki garis hitam di kepalanya. Tapi saat ini, fokus semua orang beralih ke Ye Yuan sekaligus. Dari mana pemuda misterius ini muncul? Mereka semua berpikir bahwa pemimpin Grand Bright Jade Complete Heaven adalah Yang King. Tapi kalau dilihat sekarang, ternyata tidak. Yang King berkata dengan sedih, mengapa kamu tidak menghapusnya? Ini bukan gayamu. Dia tahu bahwa Ye Yuan sangat tegas dalam melakukan pembunuhan. Dengan kata-kata dan tindakan Kong Tan sebelumnya, memusnahkan ras iblis juga bukan tidak mungkin. Ye Yuan berkata penuh arti, seekor kelinci akan menggigit jika terpojok. Sekarang bukan waktunya untuk menunjukkan kartu Anda. Tempat ini memiliki aturan di sini. Begitu kita melewatinya, konsekuensinya akan sangat parah. Yang King merasa bingung, tidak yakin apa artinya. Meskipun dia tidak membunuh Kong Tan, menekan patriark muda ras iblis untuk menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya, ini sudah cukup mengejutkan. Orang harus tahu bahwa Kong Tan bukan hanya patriark muda ras iblis. Dia bahkan nomor 2 di peringkat di sini setelah Yang King. Jika bukan karena Yang King orang aneh ini, dia akan menjadi nomor 1. Betapa bangganya seorang jenius. Ye Yuan melihat ke arah Yuran, Wang Ningyan, dan yang lainnya. Dia kemudian berkata dengan dingin, juga, kalian semua. Ekspresi Yuran berubah, dan dia berkata, ya ampun, kakak ini sangat galak. Aku gadis yang lemah. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Pupil mata Wang Ningyan mengerut, dan dia berkata dengan dingin, kamu manusia. Anda harus tahu 3 surga tertinggi umat manusia. Paviliun surga ekstrim ungu saya bukanlah apa yang Anda mampu untuk memprovokasi. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, kalau begitu, kamu ingin aku bergerak. Ekspresi Wang Ningyan menjadi gelap. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai keindahan. Dia mengertakkan gigi dan juga meminta maaf kepada Feng Qingxuan. Meskipun Yuran enggan, dia juga tahu bahwa keadaan lebih kuat daripada manusia. Mereka semua, jumlah orang-orang ini, juga bukan tandingan pasukan Ye Yuan. Mulut Yang King melengkung, dan dia berkata dengan sedih, cucu kura-kura ini mencuri pusat perhatian kaisar ini lagi. Ye Yuan meliriknya dan berkata, apakah kamu masih ingin menerobos ke surga kaisar sakra atau tidak? Yang King segera mengganti ekspresinya dan berkata dengan penuh semangat, aku mau, aku mau. Hur-hur, Heavenly Saint Ye adalah yang terbaik.
Petik 2. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka bahkan lebih terkejut. Bahkan Yang King sebenarnya sangat patuh di depan Ye Yuan. Ye Yuan mengabaikan keterkejutan semua orang dan berkata dengan dingin, harta karun alam ini, saya ambil setengahnya. Kalian semua tidak keberatan, kan? Kami melakukannya. Tapi apakah ada gunanya? Jelas, Ye Yuan juga tidak berniat membiarkan mereka menjawab, langsung bergegas ke kebun obat skala besar ini. Sebenarnya, mencapai kaisar surga yang luas, alam surga kaisar sakra, sudah sangat sulit untuk menemukan beberapa obat surgawi. Kadang-kadang, seseorang dapat berlari melintasi lebih dari setengah dari 33 surga untuk memperbaiki pil surgawi kelas 8 atau pil surgawi kelas 9. Tapi ada segalanya di sini. Beberapa obat surgawi yang berharga dalam buku pegangan bergambar 100 herbal semuanya dapat ditemukan di sini. Bagi para alkemis surgawi, tempat ini hanyalah surga. The Labyrinth Divine Palace layak menjadi sekte besar nomor 1 dari semua surga. Mereka praktis telah mengumpulkan obat-obatan surgawi yang paling berharga di semua surga. Dan obat-obatan surgawi ini tampaknya gratis, tersebar di taman obat pinggiran luar istana surgawi Labirin. Ye Yuan secara alami tidak akan sopan. Dia mengambil semua obat surgawi yang dia butuhkan. Ketika yang lain melihat adegan ini, hati mereka meneteskan darah. Pada saat ini, orang-orang di sekitar kebun obat menjadi semakin banyak. Para jenius dari seluruh surga berkumpul di sini. Obat surgawi kebun obat semakin berkurang. Segera, Ye Yuan telah mengumpulkan setengahnya. Ketika Ye Yuan keluar dari kebun obat, jalannya langsung dihalangi oleh beberapa sosok. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Kenapa? Apakah semua orang ingin merampokku?" Zhou Xianchen memiliki tatapan angkuh saat dia berkata dengan senyum dingin, "Nak, kamu mengambil begitu banyak obat surgawi, tetapi kamu tidak dapat memperbaiki pil surgawi berkualitas tinggi. Bukankah itu pemborosan yang tidak disengaja dari pemberian dewa yang baik?" Ye Yuan sangat tertarik dan berkata sambil tersenyum, "Oh, maksud Anda dapat memperbaikinya." Petik 2. Zhou Xianchen berkata dengan bangga, "Tentu saja. 33 surga, puncak alkimia Dao ada di 3 surga tertinggi umat manusia. Dan yang terkuat dari abis pas origin Grotto Heaven adalah leluhur istana Kaisar Sutian kami yang tak berujung." Orang lain berkata, "Surga batas cakrawala pengadilan luas, paviliun Lin Yuan kami adalah yang luar biasa." Orang ketiga berkata, "Hancong Miao Cheng Heaven, Kaisar satu sekte kami adalah yang nomor 1. Kedua orang ini, satu adalah jenius nomor 1 paviliun Lin Yuan, Chu Fang, dan yang lainnya adalah Dizi Jinan dari Kaisar satu sekte." Melihat Ye Yuan menimbun begitu banyak obat surgawi, mereka bertiga secara alami punya ide. Zhou Xianchen berkata, "Jika saya tidak salah ingat, di surga lengkap Grand Bright Jade Anda, yang terkuat di alkimia Dao adalah Clutmount, kan?" Saat itu, dia bahkan datang ke istana Kaisar Sutian saya untuk meminta bimbingan leluhur tanpa akhir. Ketika dia melihat leluhur tak berujung lagi, dia harus melakukan etiket seorang murid juga. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Jadi, apa artinya kalian menghentikanku?" Zhou Xianchen berkata, "Sangat sederhana. Obat-obatan surgawi yang berharga ini juga sia-sia untuk ditempatkan bersama Anda. Apapun pil surgawi yang Anda butuhkan, kami dapat membantu Anda memperbaikinya. Tetapi, sebagai kompensasi, Anda perlu berbagi beberapa obat surgawi dengan kami." Petik 2. Saat Ye Yuan mendengar, dia tertawa. Sudah sangat lama sejak ada orang yang berani berpose di depannya dengan alchemy Dao. Bahkan jika itu adalah Clutmount, dia juga tidak berani berpose santai di depannya. Orang harus tahu, ketika Ye Yuan belum memasuki kelas mendalam saat itu, Clutmount sudah sangat terkejut. Dalam hal kekuatan, dia lebih rendah dari Clutmount. Tapi, dalam hal bakat, dia terlalu banyak mengguncang Clutmount. "Hur, aku menghargai niat baikmu. Tapi, bahkan jika saya menyia-nyiakan obat-obatan surgawi ini, saya tidak akan melakukannya melalui orang lain juga," kata Ye Yuan sambil tertawa. Bab 3044, Tampilan Keahlian yang Hebat. Bagaimana menjengkelkan. Ini seperti, saya punya makanan enak, tetapi jika saya tidak bisa menyelesaikan makan, saya lebih baik membuangnya daripada membiarkan Anda makan. Ketiga jenius itu sangat marah. Wajah Zhou Xianchen jatuh, tetapi dia menoleh ke Yang King dan berkata, "Yang King, kamu harus tahu,
jika kualitas pil surgawi adalah sebagian kecil lebih baik, harapanmu untuk menembus Kaisar Sakra Surga akan menjadi sebagian kecil lebih tinggi. Apakah Anda yakin ingin orang ini memurnikan pil untuk Anda? Saat ini, mereka pada dasarnya telah mengkonfirmasi bahwa identitas Ye Yuan adalah seorang alkemis surgawi. Hanya seperti ini dia bisa memiliki kekuatan reli yang begitu besar. Kecuali, apa yang dihitung oleh para alkemis surgawi di depan mereka. Zhou Xianchen berpikir bahwa Yang Qing tahu betapa seriusnya ini. 3 faksi besar mereka mewakili puncak dari Dao Alkimia 33 surga. Siapa sangka Yang Qing berkata tanpa berpikir, ya, tentu saja aku ingin Ye Yuan membantuku memperbaiki pil. Pil surgawi macam apa yang bisa dihancurkan seperti kalian? Puci. Saat kata-kata ini keluar, itu segera menyebabkan tawa keras. Istana Kaisar Zutian, Kaisar Satu Sekte, Paviliun Lin Yuan, ketiga kekuatan besar ini disebut sampah. Ini benar-benar memperluas pengetahuan saya. Yang Qing ini mungkin sudah gila juga, kan? Pil pemurnian, siapa yang bisa dibandingkan dengan mereka? Petik 2. Saya tahu hegemon Cloudmount. Bahkan jika dia datang, dia juga tidak akan berani berpose di depan 3 kekuatan besar ini, kan? Sehubungan dengan pilihan Yang Qing, semua orang mengangkat hidung mereka dengan jijik. Terutama umat manusia, ketiga kekuatan besar ini adalah keberadaan terpenting di hati mereka. Banyak kekuatan, termasuk faksi seperti Paviliun Surga Ekstrim Ungu dan keluarga Zuo, semuanya tidak berani terlalu menyinggung mereka. Namun, Yang Qing tidak menganggapnya serius dan lebih suka percaya pada Kaisar Surga yang luas daripada mempercayai Zhou Xianchen mereka semua. Zhou Xianchen marah sampai wajahnya berubah menjadi hijau. Dia awalnya ingin menggunakan pil surgawi untuk menabur perselisihan di antara keduanya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan ditampar wajahnya dalam sekejap mata. Hur, sangat bagus. Di 33 surga, belum ada yang berani berbicara dengan istana Kaisar Zutian saya seperti ini. Yang Qing, Anda memilih jalan sendiri. Ketika saatnya tiba, jangan menyesalinya. Zhou Xianchen berkata sambil mencibir. Yang Qing mencibir dan berkata, menyesal. Kamu orang bodoh yang sombong lebih baik jangan menyesalinya ketika saatnya tiba. Petik 2. Selesai berbicara, dia menebalkan kulitnya dan berkata kepada Ye Yuan, bagaimana? Mulai memperbaiki pil sekarang. Aku sudah tidak sabar dan ingin melihat ekspresi para idiot ini makan kotoran. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terburu-buru, biarkan aku memikirkannya lagi. Ye Yuan telah menyempurnakan pil surgawi kelas 8 sebelumnya, tapi itu sangat sedikit. Pil surgawi kelas 8, masing-masing jenis sangat berharga. Bahkan jika itu adalah ras naga, mereka juga tidak memiliki persediaan obat-obatan surgawi yang lengkap. Selanjutnya, sejak Ye Yuan memahami esensi surgawi kekacauan, dia memiliki pemahaman baru tentang alkimia Dao lagi. Dia masih perlu memikirkan bagaimana menyatukan semua ini dengan sempurna. Yang Qing berkata dengan penuh semangat, oke. Dia tahu bahwa karena Ye Yuan begitu serius, maka itu pasti sesuatu yang luar biasa. Jika itu bisa disempurnakan dengan santai, dia tidak akan berperilaku seperti ini. Tapi pemandangan ini berbeda ketika mendarat di mata Zhou Xianchen dan yang lainnya. Cih, memasang penampilan, berpura-pura menjadi profound. Lihat saja, kalian akan menyesalinya. Zhou Xianchen berkata dengan senyum dingin. Setelah pertarungan sengit, masing-masing pihak membagi sisa setengah dari harta alam. Pasukan manusia memiliki jumlah terbanyak. Ketika mereka bergandengan tangan, mereka memperoleh bagian terbesar. Terlepas dari ini, ras iblis, ras bulu, serta ras roh sejati, ras kuat ini juga memperoleh bagian yang cukup besar. Mereka yang tersisa hanya bisa minum sup. Setelah membagi jarahan, yang tersisa adalah penyempurnaan pil secara alami. Menelan seluruh harta alam secara alami dapat meningkatkan kekuatan seseorang juga. Tetapi efek pil surgawi tidak diragukan lagi dapat memaksimalkan efek obat. Oleh karena itu, Istana Kaisar Zutian, Kaisar Satu Sekte, dan Paviliun Lin Yuan, 3 kekuatan besar, segera menjadi kue-kue panas. Berbagai faksi pergi untuk menemukan mereka satu demi satu. Orang harus tahu bahwa mereka yang datang kali ini adalah semua murid elit dari 3 kekuatan besar ini. Bahkan ada pembangkit tenaga listrik ranah asal di antara mereka. Beberapa bahkan sudah mencapai ranah kelas asal.
Di atas kelas mendalam adalah kelas asal. Kelas asal adalah ranah yang tidak jelas. Melangkah ke tingkat asal setara dengan memahami sumber alkimia Dao. Terlepas dari pil surgawi yang kacau, tidak ada yang tidak bisa mereka saring. Dengan cara ini, mereka secara alami menjadi komoditas panas. Kesempatan seperti itu benar-benar sulit didapat. Tidak akan mudah untuk menemukan begitu banyak obat surgawi lagi setelah keluar dari istana surgawi labirin. Tuan Muda Zhou, saya bersedia menawarkan 3 obat surgawi kelas 9 untuk meminta istana Kaisar Sutian Anda untuk mengambil tindakan dan membantu saya memperbaiki pil surgawi terkenal. Kaisar Jinan, aku bersedia memberi kalian semua obat surgawi lainnya. Saya hanya mencari pil surgawi kelas 8, Chaos Heaven Edict True Pill. Tuan Muda Chu, Zhou Xianchen dan yang lainnya segera dikepung sampai tidak ada air yang bisa merembes. Semua orang berjuang bagi mereka untuk memperbaiki pil surgawi. Bahkan orang-orang seperti Wang Ningyan dan Qin Baichuan juga tidak terkecuali. Di Thousand Souls Hall, pemahaman mereka luar biasa. Sekarang, mereka kebetulan membutuhkan beberapa pil surgawi untuk melepaskan pemahaman. Pada saat ini, 3 faksi besar secara alami menjadi komoditas panas. Sikap Yang King tidak akan mengubah ide bawaan orang lain. Ketiga kekuatan besar ini mewakili puncak alkimia Dao. Tidak mencari mereka, tetapi mencari anak nakal yang tidak dikenal. Anda pasti bercanda, hanya 2 sisi yang tidak bergerak seperti gunung. Grand Bright Jade lengkap surga dan ras roh sejati. Ye Yuan menemukan tempat terpencil dan menutup matanya untuk merenungkan, dengan hati-hati memahami sifat obat dari pil surgawi ini. Dan dia menyimpulkan bagaimana memperbaiki pil surgawi ini menggunakan esensi surgawi yang kacau. Sementara di sisi lain, penyempurnaan pil sudah dimulai. Teriakan heran naik dan surut. Sebagai orang nomor 1 di era saat ini, kekuatan jalur alkimia Zhou Xianchen tidak terduga. Dia, alkemis surgawi kelas 9 ini, sangat populer. Menakjubkan, benar-benar mengesankan. Meskipun kekuatan bela diri Tuan Muda Zhou bukanlah yang terkuat, teknik alkimianya benar-benar membuat semua orang tertinggal sampai mereka hanya bisa melihat debu di depan. Betul sekali. Leluhur tak berujung disebut orang nomor 1 alkimia Dao. Dia satu-satunya orang yang memasuki Great Beyond dengan alchemy Dao. Penerus yang dia rawat memang luar biasa. Kaisar Jinan dan Tuan Muda Chu juga tidak bisa diremehkan. Kekuatan mereka juga sama sekali tidak kalah dengan Tuan Muda Zhou. Petik 2. Hehe, kali ini kita diberkati. Selama kita mendapatkan pil surgawi, kekuatan kita pasti akan meningkat lebih jauh. Petik 2. Ancestor Endless adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik di 33 surga yang melangkah ke Great Beyond Realm dengan alchemy Dao. Keberadaannya mewakili puncak alkimia Dao. Zhou Xianchen jelas merupakan bakat terkemuka di istana Kaisar Sutian juga. Meskipun dia belum mencapai ranah asal, kekuatan jalur alkimianya telah melangkah ke tingkat asal. Memahami asal juga hanya dalam jangkauan. Kapan berbagai kekuatan terlihat sebelum penyempurnaan pil yang begitu menakjubkan. Masing-masing dari mereka merasa seperti cakrawala mereka diperluas. Obat-obatan surgawi yang diambil juga mengalir terus-menerus. Adapun Ye Yuan, dia sudah lama dilupakan oleh mereka. Di sini, penyempurnaan pil sedang dilakukan seperti api yang mengamuk. Tapi di sisi Ye Yuan, tidak ada aktivitas sedikit pun. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Efisiensi Zhou Xianchen dan yang lainnya masih sangat tinggi. Semua pil surgawi sudah selesai dimurnikan. 3 kekuatan mereka juga menuai panen besar karena penyempurnaan pil kali ini. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Ye Yuan, itu juga dianggap sebagai keuntungan besar. Dan di Ye Yuan di sana, tidak ada yang terjadi. Ye Yuan masih dalam pengasingan tertutup. Zhou Xianchen berkata dengan nada mengejek, "Tuan Ye, mengapa Anda tidak memurnikan pil? Mungkinkah Anda ingin mengantongi semua obat surgawi itu?" Petik 2. Bab 3045, Rekan Tim Babi. Lebih dari 50.000 orang di Grand Bright Jade Complete Heaven tidak memiliki ekspresi. Zhou Xianchen awalnya memiliki niat untuk menabur perselisihan. Dia percaya bahwa tidak seorang pun tidak akan tergoda di depan manfaat. Bahkan jika itu adalah istana Kaisar Sutian mereka, obat-obatan surgawi ini juga bukan miliknya sendiri. Manfaat harus seimbang. Namun sangat disayangkan, 50.000 orang ini tampak acuh tak acuh. Tidak ada satu orang pun yang meragukan tindakan Ye Yuan. Sangat canggung.
Perut penuh dengan kata-kata yang disiapkan Zhou Xianchen tidak bisa digunakan lagi. Jika Heavenly Saint Ye membutuhkannya, jadi bagaimana bahkan jika dia meminum obat-obatan surgawi ini? Bukankah kalian semua setuju? Gao Husan tiba-tiba berkata. Ya, kami tidak keberatan. Hidup kita semua adalah milik surgawi Saint Ye. Beberapa obat surgawi tidak layak disebut. Semua orang segera menjawab tanpa ragu-ragu. Bukan hanya Zhou Xianchen, Kong Tan, dan Wang Ningyan yang terkejut, mereka semua terkejut. Apakah orang-orang ini idiot? Atau apakah lebih dari 50.000 orang ini semuanya dikendalikan oleh Ye Yuan? Tapi apakah ini mungkin? Mereka secara alami tidak dapat memahami betapa hebatnya prestise Ye Yuan di Grand Bright Jade Complete Heaven. Nyawa orang-orang ini diselamatkan oleh Ye Yuan. Itu juga semua kredit Ye Yuan bahwa mereka bisa berdiri di sini. Tidak bisakah ini lebih berharga daripada beberapa obat surgawi? Selain itu, Ye Yuan terkenal tidak mementingkan diri sendiri. Saat itu, ketika dia memasuki sekte pengobatan ekstrim, dia mempresentasikan semua catatan jalur alkimianya yang berharga kepada sekte tersebut. Kemudian, dia juga menganjurkan untuk melepaskan sumber daya dan memberi manfaat bagi semua orang. Apakah orang seperti itu menginginkan obat-obatan surgawi? Bahkan jika dia melakukannya, itu juga punya alasan. Pada saat ini, Ye Yuan perlahan bangkit dan berkata dengan keras, semuanya, aku akan memilih 2000 kaisar surga yang luas dari kalian semua dan memperbaiki pil pemecah segel 8 semesta untuk kalian semua, dan membantu kalian semua menerobos ke surga kaisar sakra. Tanda seru. Juga, saya akan memperbaiki pil 100 Fate Heavenly Aperture untuk 300 kaisar sakra heavens dan membantu Anda semua memahami asal-usul. Terlepas dari ini, bagian lain dari obat-obatan surgawi disiapkan untuk para pejuang garis keturunan yang bermutasi yang mengikuti saya. Petik 2. Meskipun pil surgawi di sini berlimpah, mampu mendukung 2 hingga 300 orang sudah menjadi batasnya. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak obat surgawi kelas 8, itu juga bukan kubis. Pil pemecah segel 8 semesta adalah pil surgawi terbaik untuk menyerang Kaisar Sakra Heaven. Hanya saja obat-obatan surgawi yang dibutuhkan pil ini sangat jarang terlihat di dunia luar. Oleh karena itu juga sangat berharga. Sebelumnya, pembangkit tenaga Kaisar luas surga itu juga sebagian besar meminta Zhou Xianchen mereka semua untuk memperbaiki pil ini. Tapi pil 100 Fate Heavenly Aperture adalah pil kekaisaran kelas 8. Ini bisa membantu seniman bela diri mencapai kejernihan pikiran dan meningkatkan kemungkinan memahami asal. Untuk pembangkit tenaga listrik Kaisar Sakra Heaven, itu adalah pil kekaisaran surgawi kelas 8 yang sangat berharga. Tentu saja, kesulitannya juga tingkat neraka. Pil 100 Fate Heavenly Aperture. Grand Bright Jade Complete Heaven tempat semacam ini. Ada seseorang yang bisa memperbaiki pil 100 takdir surgawi aperture juga. Nak, membual tidak dilakukan seperti ini. Chu Fang berkata dengan tatapan menghina. Bahkan jika dia memurnikannya, kemungkinan besar itu akan menjadi pil yang tidak berguna juga. Ye Yuan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, 2000 batang obat surgawi. Pil 100 takdir surgawi aperture ini, saya akan memperbaiki ke tingkat asal untuk Anda. Zhou Xianchen juga berkata, kesulitan pemurnian dari pil 100 Fate Heavenly Aperture sangat tinggi. Bahkan pembangkit tenaga listrik kelas asal akan merasa sangat sulit untuk disempurnakan menjadi kelas asal juga. Di surga lengkap Grand Bright Jade, hanya master dan murid Cloudmount, 3 orang, yang mampu memperbaiki pil ini. Yang lain, bahkan jika mereka adalah alkemis surgawi kelas 9 alam asal, mereka juga tidak bisa memperbaikinya sama sekali. Karena pil surgawi ini sudah menyentuh rahasia hegemon. Tanpa mencapai alam hegemon, bagaimana seseorang bisa masuk ke alam hegemon dan mencapai kejernihan pikiran? Di antara Zhou Xianchen, Chu Fan, dan Jinan, 3 orang, hanya Zhou Xianchen yang memiliki kepercayaan diri untuk memperbaikinya ke tingkat asal dengan lancar. Ini karena ada pembangkit tenaga listrik Grid Beyond yang berdiri di belakang Zhou Xianchen. Dalam hal fondasi, miliknya bahkan lebih dalam dari 2 lainnya. Tuan Muda Zhou benar-benar dapat memperbaiki pil 100 takdir surgawi aperture. Jika saya sudah lama mengetahui ini, saya akan menghabiskan harga yang sangat besar sekarang untuk menemukannya untuk disempurnakan. Petik 2. Sebuah kesalahan perhitungan.
Pil 100 Fate Heavenly Aperture kelas asal bahkan 100 kali lebih baik daripada pil Sutian Bright Heart saya. Petik 2. Bocah itu bahkan tidak berani mengambil tindakan selama 3 bulan. Dia jelas tidak memiliki kepercayaan diri. Hanya dengan sedikit kekuatannya, dia juga berani berkelahi dengan Tuan Muda Zhou. Saat Zhou Xianchen membuka mulutnya, semua orang meneriakkan penyesalan mereka. Pembangkit tenaga Kaisar Sakra Heaven itu juga tidak menyangka bahwa Zhou Xianchen benar-benar dapat memperbaiki pil kekaisaran surgawi kelas 8 yang menantang surga. Zhou Xianchen sangat senang dengan dirinya sendiri. Pil 100 Fate Heavenly Aperture harus menjadi puncak alchemy Dao di bawah Pil 100 Fate Heavenly Aperture. Di Martial Dao, dia lebih buruk dari Yang Qing, Kong Tan, dan yang lainnya. Tetapi mengenai alkimia Dao, dia benar-benar titik fokus paling terkenal. Bodoh. Apa yang menjawabnya adalah kata-kata acuh tak acuh Yang Qing. Tatapan Zhou Xianchen menjadi dingin, dan dia berkata, apa yang kamu katakan? Yang Qing tersenyum dan berkata, aku berkata, kamu bodoh. Apa hubungannya pil pemurnian Ye Yuan denganmu? Tidakkah kamu merasa lucu bahwa kamu melompat-lompat di sini? Zhou Xianchen tersenyum dingin dan berkata, Yang Qing, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda mengesankan? Anda harus tahu, konsekuensi dari menyinggung pembangkit tenaga listrik Great Beyond sangat serius. Petik 2. Yang Qing berkata dengan jijik, persetan. Anda tidak bisa melakukannya. Jadi Anda akan membawa keluar leluhur Anda. Berapa usiamu? Apa kamu tidak malu? Dalam hal membantah, Yang Qing tidak kalah dari siapapun. Zhou Xianchen marah sampai wajahnya memerah, dan dia berteriak dengan marah, aku tidak bisa melakukannya. Hur-hur, dalam hal seni bela diri, mungkin aku kalah denganmu. Tapi di alchemy Dao, siapa yang berani bertarung denganku? Yang Qing berkata dengan dingin, berhentilah menyombongkan diri. Mari kita bertaruh. Jika Ye Yuan kalah darimu, obat-obatan surgawi kami semua akan menjadi milikmu. Namun, jika Ye Yuan menang melawan Anda, obat surgawi Istana Kaisar Sutian Anda semua akan menjadi milik kita. Menghitungnya, sudah pasti Anda yang berada di posisi yang menguntungkan. Apakah Anda berani bertaruh atau tidak? Selesai berbicara, Yang Qing bahkan mengedipkan mata pada Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum. Dia secara alami menyambut obat-obatan surgawi gratis. Alasan mengapa dia berbagi obat-obatan surgawi dengan kekuatan lain juga karena keadaan. Kalau tidak, Ye Yuan juga tidak akan begitu murah hati. Bukan karena Zhou Xianchen tidak tahan diprovokasi. Itu karena dia terlalu percaya diri. Ada pepatah yang beredar di 33 surga, alkimia Dao di dunia berasal dari Istana Kaisar. Bisa dilihat seberapa kuat kekuatan jalur alkimia Istana Kaisar Sutian. Sebagai bakat luar biasa generasi baru, bagaimana mungkin Zhou Xianchen bisa kalah dari orang lain? Setelah Yang Qing mengatakan ini, Zhou Xianchen malah menjadi tenang dan berkata sambil mencibir, dalam alkimia Dao, belum ada lawan yang aku, Zhou Xianchen, tidak berani lawan. Namun, karena Anda ingin bersaing, maka secara alami kita harus bersaing dalam efek obat. Bagaimana dengan ini? Kami akan mengirim 2.300 orang juga dan membandingkan efek dari pil obat yang kami masing-masing haluskan. Kita akan melihat siapa di antara kita yang memiliki lebih banyak terobosan pada akhirnya. Omong-omong, ini masih membuat Anda semua turun murah. Efek obat dari pil surgawi yang saya saring tidak sebagus pil 100 takdir surgawi Aperture. Apakah kalian semua berani? Meskipun dia berkata begitu, sebenarnya, bakat seniman bela diri Grand Bright Jade Complete Heaven jauh lebih buruk daripada beberapa faksi lainnya. 3 surga tertinggi umat manusia, ini tidak dikatakan untuk bersenang-senang. Bahkan jika itu adalah ras lain, mereka yang datang juga jenius. Sebaliknya, apa yang disebut jenius Grand Bright Jade Complete Heaven tidak cukup untuk dilihat. Dengan Zhou Xianchen mengatakan demikian, Yang Qing malah ragu-ragu. Dia secara alami tahu kualitas orang-orang yang datang dari Grand Bright Jade Complete Heaven. Melihat ekspresi Yang Qing, Zhou Xianchen tersenyum dingin dan berkata, mengapa? Tidak berani. Sama sekali tidak. Saya setuju, kata Ye Yuan dengan dingin. Sedikit kelicikan melintas di wajah Zhou Xianchen, dan dia berkata sambil tersenyum, bagus, cukup berani. Zhou ini dengan baik hati akan menerima obat-obatan surgawi Anda. Petik 2. Dia merasa bahwa Yang Qing benar-benar rekan setim babi, membakar Ye Yuan untuk dipanggang.
Sekarang, dalam pikiran Zhou Xianchen, Ye Yuan pasti kalah. Bab 3046, Kelas 8 Memahami Asal. Tuan Ye, untuk apa kamu masih berlama-lama? Cepat dan tunjukkan keahlian Anda. Biarkan pemula seperti kami memperluas pengetahuan kami. Zhou Xianchen berkata dengan senyum dingin. Tuan Ye bahkan dapat memperbaiki pil 100 takdir surgawi aperture dengan mudah. Kami benar-benar merasa malu dengan ketidaklayakan kami. Cepat dan tunjukkan kemampuanmu. Mari kita lihat. Kami benar-benar tidak menyangka bahwa Grand Bright Jade Complete Heaven benar-benar menghasilkan seorang jenius seperti dirimu. Mereka yang menonton pertunjukan tidak keberatan jika masalah meledak. Chu Fang dan Jinan juga membuat keributan. Bagaimanapun, yang bertaruh dengan Ye Yuan adalah Zhou Xianchen. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar menang, mereka juga tidak akan menderita kerugian. Tentu saja, mereka tidak berpikir bahwa Ye Yuan bisa mengalahkan Zhou Xianchen. Dalam alkimia, mereka tidak diyakinkan oleh siapapun kecuali Zhou Xianchen. Berbagai kekuatan semua menunggu untuk melihat lelucon itu. Telapak tangan Ye Yuan bergerak, api kelahiran kembali nirvanik melompat, langsung menyelimuti obat-obatan surgawi Eight Universe Seal Breaking Pill. Sejak Ye Yuan menyatukan 4 garis keturunan roh sejati yang hebat, kekuatan api kelahiran kembali nirvanik ini juga naik beberapa tingkat. Memurnikan pil surgawi menjadi lebih sempurna dengan kemahiran tinggi. Namun, langkah ini mengumpulkan gelombang ejekan di mata Zhou Xianchen dan yang lainnya. Saya bertanya-tanya betapa mengesankannya Tuan Ye. Setelah bermain-main selama setengah hari, Anda hanya menyempurnakan pil pemecah segel 8 semesta. Pil surgawi semacam ini, saya bisa memurnikan 30 pada saat yang sama ketika saya adalah kaisar surga yang luas. Jika sekarang, memperbaiki 300 pada saat yang sama sangat mudah bagiku. Zhou Xianchen tidak bisa menahan tawa saat dia berkata. Chu Fang tertawa dan berkata, Saudara Zhou terampil. Chu ini hanya dapat memperbaiki sekitar 230 pil saat ini. Petik 2. Jinan mengangguk dan berkata, mampu menyempurnakan 300, kekuatan Saudara Zhou memang tangguh. Semakin banyak pil surgawi yang Anda haluskan pada saat yang sama, tentu saja semakin tinggi persyaratan pada alkemis surgawi. Mengenai pengendalian api dan penggabungan obat-obatan surgawi, semua membutuhkan pengeluaran energi yang besar. Sampai batas tertentu, semakin besar jumlahnya ketika pemurnian pada saat yang sama, secara alami, semakin kuat kekuatan alkemis surgawi. Kesulitan penyempurnaan dari pil pemecah segel 8 semesta secara alami tidak dapat dibandingkan dengan pil aperture surgawi 100 nasib. Seperti ketika Zhou Xianchen, ahli semacam ini, sedang memperbaiki, biasanya memperbaiki banyak orang pada saat yang bersamaan. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan hanya memperbaiki satu persatu? Oleh karena itu berakhir sebagai bahan tertawaan. Tapi segera, mereka tidak bisa tertawa lagi. Ini karena Ye Yuan benar-benar sangat kuat. Ketika para ahli bergerak, yang asli dan yang palsu akan menjadi jelas dalam sekejap. Zhou Xianchen dan beberapa lainnya dapat dikatakan sebagai Grandmaster dalam alkimia. Mereka secara alami bisa mengetahui dengan satu pandangan apakah Ye Yuan memiliki keterampilan atau tidak. Alam kelas asal. Bocah ini benar-benar memasuki ranah kelas asal juga. Jinan berteriak kaget. Dalam pandangan mereka, jika seseorang yang keluar dari Grand Bright Jade Complete Heaven dapat memasuki tingkat yang dalam di alam kultivasi ini, itu sudah sangat bagus. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memasuki kelas asal. Bakat Zhou Xianchen dan yang lainnya bahkan lebih kuat dari saudara magang senior Ye Yuan, Zhou Pinespring. Zhou Pinespring hanya melangkah ke kelas asal setelah Kaisar Sakra Heaven juga. Tapi Zhou Xianchen memasuki kelas asal ketika dia berada di atas Kaisar Surga yang luas. Sementara itu, Jinan 2 orang adalah tingkat yang lebih buruk, hanya memasuki kelas asal di Grand Penyelesaian Kaisar Luas Surga. Namun, ini sudah sangat kuat. Sebagian besar alkemis surgawi terjebak di kelas yang dalam dan tidak dapat menerobos. Tapi siapa yang bisa mengira bahwa Ye Yuan, pemula yang berasal dari surga lengkap Grand Bright Jade ini, benar-benar memasuki kelas asal di alam Kaisar Luas Surga yang lebih rendah. Bukankah ini berarti bahwa bakat Ye Yuan bahkan lebih besar dari mereka? Zhou Xianchen tersenyum dingin dan berkata, aku bertanya-tanya mengapa ini begitu sombong. Ternyata dia masuk kelas asal. Tapi jadi bagaimana jika dia memasuki kelas asal? Tuan muda ini telah menggali asal-usul alkimia Dao.
Petik 2. Dia bisa mengalahkan Chu Fang dan Jinan karena dia memahami asal-usul. Ini juga yang paling dia banggakan. Dia hanya kaisar sakra surga yang lebih rendah tetapi sudah memahami asal-usulnya. Di masa depan, ketika dia mencapai penyelesaian besar kaisar sakra heaven, akan jauh lebih mudah untuk melangkah ke ranah hegemon. Jalan kultivasi, selangkah demi selangkah, itu berarti berada di depan di setiap langkah. Ini tidak dikatakan untuk bersenang-senang. Tapi, seolah ditampar, gelombang kekuatan asal dilepaskan dari tubuh Ye Yuan, menyatu dengan api kelahiran kembali nirwana. Asal alkimia Dao. Sebenarnya, Ye Yuan sudah memahami asal-usul alkimia Dao ketika mencari jalan keluar bagi para pejuang garis keturunan di klan naga. Ada sejuta benih asal di tubuh Ye Yuan, budidaya menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah usaha. Tidak peduli bagaimana dia berkultivasi, alkimia Dao Ye Yuan selalu berada di garis depan. Ye Yuan mengandalkan bakat jalur alkimianya yang kuat dan secara paksa menerobos keterbatasan alam kultivasi, memahami asal-usul alkimia Dao. Tapi, ketika adegan ini muncul di depan mata semua orang, itu terlalu mengejutkan. Wajah Zhou Xianchen terbakar panas, ingin menelan kata-kata sebelumnya kembali ke perutnya. Tapi para pengamat tidak peduli lagi dengan penyesalannya. Kelas 8 memahami asal. Ini juga terlalu palsu, kan? Jinan berkata dengan ekspresi tidak percaya. Asal alkimia Dao, kesulitan untuk memahami tidak kurang dari asal spasial, asal-usul teratas ini. Bagaimana mungkin dia bisa memahami asal-usul alkimia Dao di Kaisar Luas Surga? Chu Fang berkata dengan ngeri. Jalan alkimia terlalu sulit. Mengesampingkan bahwa jalan alkimia rumit hingga ekstrim, bahkan selama perjalanan kultivasi, sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang dibutuhkan seseorang juga tidak dapat dikonsumsi oleh rata-rata orang. Beberapa dari mereka mampu memiliki kekuatan yang jauh melebihi rekan-rekan mereka di ranah ini karena mereka memiliki dukungan yang kuat. Namun meski begitu, mereka juga terlempar jauh di belakang oleh Ye Yuan. Zhou Xianchen masih baik-baik saja, tetapi Jinan dan Chu Fang terlalu kurang. Bahkan Kong Tan juga terlihat kaget dan berkata, dari mana anak ini muncul? Kapan Grand Bright Jade Complete Heaven yang kecil menghasilkan monster seperti itu? Mengabaikan Yang King, monster yang menekan semua surga di alchemy Dao sebenarnya muncul juga. Petik 2. Yuran berkata, tidak heran anak ini berperilaku sangat arogan. Ternyata dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Tapi, bahkan jika dia memahami asal-usul, sangat sulit untuk mengalahkan Zhou Xianchen juga, kan? Kong Tan mengangguk dan berkata, tentu saja. Demikian pula setelah memahami asal-usul, Zhou Xianchen adalah alkemis surgawi kelas 9. Selain itu, bahkan ada penguasa jalur alkimia Great Beyond Realm yang berdiri di belakangnya. Tidak mungkin kalah dari anak itu apapun yang terjadi. Petik 2. Yuran berkata, kalau begitu aku lega. Jika anak ini menang, aku akan marah sampai mati. Sementara Yang King tertawa terbahak-bahak dan berkata, orang ini selalu bisa dipercaya. Bahkan saya juga tidak berpikir bahwa dia memahami asal-usul Kaisar Luas Surga. Waktu berlalu. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Hanya untuk mendengar Ye Yuan berteriak, pergi. Pil surgawi merah-merah terbang langsung ke Yang King. Ini milikmu, kata Ye Yuan. Baik, Yang King menangkap pil surgawi dan langsung menelannya tanpa sepatah kata pun. Kemudian dia merasakan kekuatan besar membuka keempat anggota badan dan tulangnya. Di belakang Yang King, pintu kehidupan abadi muncul dengan sendirinya. Kekuatan pil obat ini secara langsung memanggil pintu kehidupan kekal. Yang King terkejut. Ya dewa, kekuatan pil surgawi ini juga sedikit terlalu menakutkan, kan? Yang King tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dia merasa bahwa pil surgawi ini tampaknya sangat berbeda dari pil surgawi yang disempurnakan Ye Yuan di masa lalu. Tapi, dalam hal apa perbedaannya, dia juga tidak bisa menunjukkannya dengan tepat. Secara keseluruhan, itu sangat kuat. Hanya untuk melihat Yang King mengacungkan tombak panjangnya, sosoknya menyatu menjadi satu dengan tubuh tombak, berubah menjadi pelangi saat dia bergegas menuju segel kedua. Bahkan, dia bahkan tidak melakukan persiapan. Ledakan. Segel kedua terbuka sebagai tanggapan.